Jumpa lagi dengan Skyson. Kita memasuki materi kedua dari PHP Web. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi pemrograman, ada baiknya kita mengetahui dahulu beberapa hal mengenai konfigurasi server. Yang pertama adalah PHP Info. Ini adalah salah satu fungsi yang penting untuk mengetahui konfigurasi server yang sedang kita gunakan saat ini. Ada dua cara untuk memanggil fungsi ini. Apabila kita sedang menggunakan command line atau terminal, kita bisa mengetik perintah php-info. Sedangkan kalau kita sedang menggunakan PHP Web atau server-side scripting, maka kita bisa memanggil fungsi PHP Info. PHP akan menampilkan seluruh informasi yang berkaitan dengan server kita. Kita coba praktek. Pertama kita coba dahulu dari terminal ya. Kita buka terminal, lalu kita ketik perintahnya php-info. Nah, kita mendapatkan hasil yang banyak sekali ya. Akan repot sekali kalau kita mesti melihat satu persatu hasilnya dari terminal. Oleh karena itu, lebih enak kita gunakan cara PHP Web. Pertama kita buat dahulu file baru dengan nama php-info.php. Di dalamnya kita buka tag PHP, lalu kita panggil fungsinya php-info. Untuk menjalankannya kita mesti buka browser ya. Kita ketik URL-nya http localhost folder php, nama filenya php-info.php. Nah, di sini kita bisa lebih nyaman melihat informasi servernya karena sudah diformat dalam bentuk web. Kita bisa melihat informasi-informasi yang berkaitan dengan server yang sedang kita gunakan. Apa yang teman-teman lihat di sini mungkin akan berbeda dari yang teman-teman lihat pada komputer masing-masing. Dan biasanya juga berbeda pada server yang digunakan di hosting. Sebagai contoh, pada bagian paling atas kita bisa melihat sistem operasi yang sedang digunakan. Kebetulan saya menggunakan Windows 11 ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri informasi apa saja yang disajikan pada PHP Info. Namun di sini saya akan membahas beberapa informasi penting. Yang pertama adalah loaded configuration file yang menunjukkan lokasi file titik ini yang sedang digunakan. Ini adalah file yang paling penting untuk mengatur konfigurasi PHP yang sedang kita gunakan. Berhubung saya melakukan instalasi menggunakan XAMPP dan saya taruh pada folder d.2xampp, maka file PHP titik ini yang sedang digunakan berada pada drive D, kemudian folder XAMPP, folder PHP, dan nama filenya PHP titik ini. Nantinya kalau kita hendak mengganti konfigurasi server PHP, maka kita harus mengubah PHP titik ini. Kita lanjutkan ke bagian Apache Environment. Nanti teman-teman bisa lihat lagi informasi apa saja yang ada di sini ya. Namun yang ingin saya garis bawahi di sini adalah document root, yaitu folder yang digunakan untuk menyimpan source code PHP web. Secara default, foldernya adalah htdocs yang berada di dalam folder instalasi XAMPP. Namun kalau kita mau, kita bisa memindahkannya ke tempat lain. Kita coba ya, kita buka control panel XAMPP. Lalu kita pilih Apache, kita tekan tombol config. Berhubung konfigurasi ini berada di dalam Apache, maka yang kita buka adalah Apache httpd cons. Di dalamnya kita cari document root. Perhatikan tulisannya di sini Pascal case ya. Setelah ketemu, kita bisa ubah nilainya, misalkan menjadi d.2 php. Kita ubah juga nilai di dalam directory di bagian bawahnya. Setelah kita simpan, kita harus restart dahulu Apache, baru perubahannya bisa diimplementasikan. Stop, lalu start ulang. Nah, sekarang kalau kita refresh browsernya, sudah tidak ada PHP info ya. Kita ubah URL-nya menjadi localhost saja. Kebetulan folder ini adalah folder yang saya gunakan untuk coding PHP Object Oriented Programming. Jadi kita bisa menemukan file validation.php yang terakhir kita tulis. Kita bisa klik file tersebut untuk menjalankan. URL-nya menjadi localhost-validation.php. Dan kita mendapatkan hasilnya di browser. Berarti htdocs-nya sudah berhasil pindah ya ke drive D-php. Sekarang kita kembalikan dahulu dokumen root ke nilai sebelumnya yaitu htdocs.
D.2 garis miring PHP kita ganti menjadi sum garis miring htdocs. Dan kita copy juga nilainya ke direktori di bawahnya. Kita restart Apache. Dan kita kembali ke PHP info. Kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Apache environment sudah ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lagi. Kemudian bagian yang lebih pentingnya lagi yaitu core. Core ini adalah informasi inti dari PHP, di mana di paling depannya kita bisa menemukan PHP version yang sedang digunakan. Yang penting di sini adalah display errors. Ini ya. Konfigurasi ini akan menentukan apakah PHP akan menampilkan pesan error di layar atau tidak. Nilai yang seharusnya di sini adalah on pada komputer yang sedang kita gunakan untuk coding, karena kita perlu melihat pesan kesalahannya langsung di layar agar lebih cepat untuk memperbaiki bugs. Namun nilai ini harus off pada server yang kita gunakan di hosting. Karena kalau pesan kesalahannya kelihatan oleh user, maka tampilan website kita menjadi tidak profesional. Selain itu, terkadang pesan kesalahan ini juga mengandung informasi sensitif yang bisa digunakan untuk menyerang situs kita. Oleh karena itu, sebaiknya pesan kesalahan tidak ditampilkan. Bagaimana cara mengubah display errors? Berhubung hal ini adalah konfigurasi dari core PHP, maka file yang harus kita ubah adalah php titik ini. Kita bisa mengetahui lokasi dari file ini dari bagian awal PHP info. Namun kalau kita ingin mengubahnya dengan lebih gampang, kita tinggal buka control panel sum. Kita pilih config pada Apache, lalu kita pilih PHP ini. Tinggal kita cari saja display underscore errors. Saat ini bernilai on, kita ubah menjadi off, lalu kita simpan. Perubahan ini hanya terjadi setelah kita restart PHP. Namun sebelumnya kita sengaja bikin error dahulu ya. Kita buka hello world. Lalu kita hapus tanda titik koma pada bagian paling belakang kode. Sengaja agar error ya. Lalu kita coba jalankan di browser. Dan hasilnya kita mendapatkan parse error. Error seperti ini kalau dilihat pada komputer programmer akan mempercepat programmer dalam memperbaiki kesalahan. Namun kalau dilihat oleh user, maka tampilan websitenya menjadi tidak profesional. Oleh karena itu, pada server production seharusnya nilai display errors adalah off. Sekarang kita restart PHP-nya. Kita refresh browser. Dan pesan kesalahannya sudah tidak tampil ya. Sekarang kita mendapatkan halaman kosong. Berhubung kita mendapatkan fatal error, maka script tidak dilanjutkan. Browser tidak menampilkan apa-apa, dan kita mendapatkan HTTP error 500. Pertanyaan berikutnya, apabila browser tidak menampilkan error, dari mana kita bisa tahu pesan errornya? Nah, pesan error harus ditulis di dalam file. Kita kembali ke PHP info. Di sini ada konfigurasi lagi ya, namanya error log. Jadi semua error PHP akan disimpan di dalam file ini. Kita bisa lihat lokasi filenya adalah folder instalasi sum, kemudian di dalamnya ada folder PHP dan folder logs. Kita buka pakai Windows Explorer. Nah, kalau teman-teman buka folder sum, kemudian cari folder PHP, dan kalau ternyata di dalamnya tidak ada folder logs, kita bisa tambahkan sendiri ya. Tambahkan folder logs, belakangnya pakai S. Kalau sudah ada, kita restart Apache-nya. Foldernya masih empty ya. Kita sengaja jalankan lagi yang error. Kemudian di dalam folder sudah ada yang namanya PHP error log. Oh ya, agar PHP menuliskan error pada error log, perlu ada satu konfigurasi lagi yang perlu kita cek ya. Pada PHP ini, pastikan log errors bernilai on. Kalau ini bernilai on, barulah errornya ditulis pada file ya. Berhubung sekarang nilainya on, maka error yang parse error tadi ditulis pada PHP error log. Kita coba buka pada notepad. Nah, kita menemukan pesan kesalahan ya, PHP parse error. Jadi kalau di server production,
Kita mesti secara berkala memeriksa file ini untuk memeriksa apakah ada fatal error yang terjadi pada server kita. Namun perhatikan bahwa zona waktu yang digunakan di sini adalah Europe, Berlin. Jadi nilai jamnya berbeda dengan nilai jam yang sedang kita gunakan. Apabila teman-teman ingin memperbaiki hal ini, maka kita harus mengubah time zone. Kita kembalikan dahulu konfigurasi display errors menjadi on. Lalu kita restart Apache. Nah, kita kembali ke PHP info ya. Konfigurasi penting yang perlu kita atur berikutnya adalah time zone. Kita cari saja time zone. Konfigurasi ini berada pada extension date. Perhatikan nilai time zone di sini adalah Europe, Berlin. Kita buka kembali PHP ini. Kita cari konfigurasinya, yaitu date, titik, time zone. Nah, di sini ada nilainya ya, Europe, Berlin. Kita ubah, kebetulan posisi saya adalah Jakarta, jadi nilai yang saya gunakan adalah Asia, Jakarta. Asia, garis miring, Jakarta. Bagi teman-teman yang berada di kota lain, mungkin nilainya berbeda ya. Untuk melihat zona waktu yang didukung oleh PHP, bisa membuka link ini. php.net, garis miring manual, garis miring en, garis miring time zones, titik Asia, titik PHP. Bagi teman-teman yang berada di waktu Indonesia Barat, bisa menggunakan Asia, Jakarta. Bagi yang berada di waktu Indonesia Tengah, bisa menggunakan Asia, Makassar. Ini ya, Asia, Makassar. Sedangkan yang berada di waktu Indonesia Timur, bisa menggunakan Asia, Jayapura. Setelah kita simpan, kita restart Apache. Kita jalankan lagi errornya. Lalu kita buka lagi file error log. Nah, zona waktu yang digunakan sekarang sudah Asia Jakarta ya. Berarti kan nilai jamnya juga sudah berubah kalau kita bandingkan dengan error log pada saat masih menggunakan zona waktu Berlin. 11 menjadi 16. Kita lanjutkan materi. Pada PHP, terdapat global variable underscore server yang berisikan informasi yang berhubungan dengan server dan request. Misalkan, nama dan IP server, dokumen root, nama script, browser dan IP yang digunakan oleh user, dan lain-lain. Nilai di dalam variabel server ini akan berubah-ubah sesuai dengan request. Kita coba praktek ya. Kita buat file baru. Namanya server.php. Di dalamnya selalu ingat ya, buka tag PHP. Setelah itu kita panggil vardam untuk menampilkan nilai dari variabel server. Kita buka browser, lalu kita arahkan. URL-nya adalah localhost php, terus nama filenya adalah server.php. Dan kalau kita jalankan, hasilnya berantakan ya, karena vardam dirancang untuk teks, bukan untuk HTML. Kalau mau lebih rapi, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih view source. Namun kalau mau lebih enak lagi, kita bisa melihat dari halaman PHP info. Saya refresh dulu ya. Kemudian kita scroll sampai ke bagian bawah. Nah, di sini ada PHP variable, yaitu variable server. Dan berhubung di sini menggunakan format web, lebih enak untuk dilihat ya. Di sini kita bisa melihat apa saja nilai pada variable server. Ada banyak nilai, namun saya akan sebutkan beberapa yang penting. Yang pertama adalah HTTP user agent. Di sini kita bisa melihat browser apa yang digunakan oleh user untuk mengakses web. Saya perbesar dulu ya. Nah, kemudian ada beberapa variabel mengenai servernya. Yaitu pertama server software, menunjukkan software apa yang digunakan oleh web server. Kebetulan di sini adalah Apache. Kemudian server name, yaitu nama servernya ya, yaitu localhost. Server ADDR, ADDR adalah address, yaitu IP address yang digunakan oleh server. Berhubung localhost di sini hanya .2.21 ya.
kemudian server port, yaitu nilai port yang digunakan, remote ADDR, yaitu IP address dari user yang sedang mengakses web server, dan kemudian ada document root, yaitu nilai dari konfigurasi document root yang barusan kita coba ubah pada Apache ya. Biasanya nilai ini berguna pada saat kita ingin menyimpan file yang diupload oleh user. Kemudian di bagian bawahnya ada request URI dan script name yang menunjukkan file yang sedang diakses oleh user. Perhatikan nilainya ada pada URL ya, yaitu tulisan di belakang localhost. Apabila kita ingin mengakses nilai dari variabel ini, kita tinggal tambahkan kurung siku dan nama indeksnya dalam string. Misalkan kita ingin tahu browser apa yang digunakan oleh user, kita tinggal copy paste ya ini http user agent, lalu kita buka ke source code kita. Pada variabel server kita tambahkan tanda kurung siku dan tanda kutip, lalu kita paste nilainya http user agent. Dan kalau kita jalankan maka kita mendapatkan nilai browser yang sedang digunakan oleh user. Untuk melihat perbedaan nilai server pada request lain, kita akan coba untuk mengubah konfigurasi server agar bisa diakses dari device lain. Untuk saat ini, kita mengatur server name dengan menggunakan nama localhost, karena cara ini adalah cara yang paling mudah untuk digunakan. Misalkan kita menginstall web server pada laptop, pada saat kita ingin mengakses web server, kita gunakan alamat URL localhost, dan kemudian browser menghubungi laptop itu sendiri, dan berhubung web server dan browser berada di laptop yang sama, maka browser berhasil tersambung ke web server. Namun hal yang terjadi akan berbeda apabila kita mengakses web server dari device lain. Misalkan ingin mengakses dari smartphone. Pada saat kita membuka browser menuju localhost, maka browser malah menghubungi smartphone itu sendiri. Berhubung pada smartphone tidak ada web server, maka koneksinya gagal. Untuk mengatasi masalah ini, kita mesti mengubah server name menjadi IP address. Pada saat kita membuka browser pada laptop yang sama, kita menggunakan IP address pada URL, maka browser akan mengakses ke laptop yang sama, sehingga web page berhasil terbuka. Dan pada saat kita ingin mengakses web server menggunakan smartphone, kita menggunakan IP address pada URL. Dengan cara ini, maka browser smartphone akan terhubung ke web server yang berada di laptop, sehingga web page berhasil dibuka dari smartphone. Kita coba praktek ya. Pertama, laptop kita harus terhubung dahulu ke salah satu jaringan LAN. Kalau sudah terhubung, barulah kita memiliki IP address. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melihat IP address milik server. Salah satu caranya adalah kita bisa membuka terminal pada VS Code, lalu kita ketik perintah ipconfig. Pada sistem operasi Windows, perintahnya adalah ipconfig. Kalau pada sistem operasi Linux, perintahnya adalah ifconfig, menggunakan huruf I dan F pada depannya. Dari hasilnya kita bisa melihat IP address dari server kita ya, yaitu 192.168.31.45. Kita copy nilainya, kemudian kita buka SAM control panel, kita pilih config httpd, lalu kita cari yang namanya server name, kita ubah kata localhost menjadi IP server, lalu kita restart Apache. Kita lihat di browser ya. Sekarang kita sudah bisa mengakses web server menggunakan IP address. Jadi kata localhost bisa kita ganti menjadi IP, dan berhasil diakses ya. Kemudian kita coba akses web server dari tablet. Di sini saya menggunakan program GlideX untuk melihat tampilan dari tablet saya. Misalkan saya buka Google Chrome, lalu ketik new tab. Di sini kita mesti ketik IP address server kita ya. Nah, di sini sudah ada karena sudah pernah diakses sebelumnya. Kita coba buka halaman PHP info. Halaman web berhasil kita buka dari tablet ya. Yang menariknya di sini ada beberapa nilai pada server yang berbeda karena request dilakukan dari tablet. Kita lihat ke nilai variabel servernya. Yang pertama kita lihat dari HTTP user agent dulu ya. Yang digunakan di sini adalah browser Chrome dari OS Android. Kemudian kita bisa melihat server address. Server address-nya adalah IP address dari web server, sedangkan remote address adalah IP address dari tablet. Menarik ya? Jadi kita sudah belajar cara agar web server bisa diakses dari device lain pada jaringan yang sama. Namun konfigurasi di sini sangat bergantung pada jaringan yang sedang kita gunakan. Ada jaringan tertentu yang mengubah IP server setiap kali restart.
Oleh karena itu, cara menggunakan IP seperti ini lebih repot dibandingkan dengan menggunakan localhost. Di video berikutnya, saya akan kembali menggunakan localhost dan hanya menggunakan IP kalau ada kebutuhan untuk mengakses web server dari device lain. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.